Itu dia. Ini nggak ada kanan kiri kanan. Kalau enggak sangat Postrium itu kan butuh connection. Sama Zoro egois. Ya kebetulan Sawo dan Sunset Lover belum mendapatkan connection tersebut. Oke, dari connection yang belum terlihat. Namun gimana mau ngeliat Team Spirit ini? Ya mereka butuh satu role yang bisa kayak open fight-nya tapi bisa ada follow up-nya dan itu kita lihat kayak push di sana. Jadi contohnya misal kalau kayak dari bombanya itu selalu dipesan sendiri loh, bisa dengan lainnya dan gak ada yang follow up dia. Jadi kayaknya daripada kayak terlalu fokus juga mungkin untuk ikut Zoro egoisnya, bisa kali dibantu untuk bebannya. Oh wow, jadi ada gameplay yang mungkin belum masuk. Mungkin karena benar-benar Zoro egois adalah player teranyar. Kita biasanya ngeliat one shot dulu. Benar. Tahun-tahun Ya, sama banget. Paul, Ching dan juga Men dan Siwai draftingan dari tim Spirit. Mau assassin atau kontrol saja para assassinnya. Siwai juga bisa Siwai. Membahas mereka sampai sekarang. Ini menurutku udah sebuah sebuah era yang bagus untuk mereka. Karena mau gimana pun kalau kita ngomong perwakilan dari East Asia, kita ambil nggak usah China-nya deh. Kita ambil Mongolia-nya deh. Mongolia itu kan kadang susah banget untuk masuk ke babak yang penting seperti ini. Jadi ini menurutku jangan disia-siakan dan benar kata bawa drafting. Keunggulan mereka adalah draftingnya. Draftingnya brand, draftingnya bersama. First match, join me in welcoming Team Spirit. This is a team that is known to gatekeep the international stages, shattering the dreams and hopes of the opponent in the process. But the surprise that keeps unfolding, this MSC has left a question in mind. Can they keep up? Can they keep up? That is the big question on everybody's minds. Team Spirit have impressed so far, but their journey is not yet set in stone. Let's welcome their opponents to see how well they'll be ready for it. Please join me in welcoming Guangzhou Gaming! MSC is made for statements, and we're halfway through the year. You show off your skills and how much you've grown. From a saber pick in the big 2-6 to being so close to the knockout stage. You heard it referenced even in our introductory video for Guangzhou. Yes, we had a Chinese team in MWI make the top 8. They're looking to do the same here on the MSC stage, and we're all here for it. Yes, Milosh, this is going to be one hell of a series because like I mentioned, only one will head to the knockout stages. Boys, you may now place your keys and take your seats. And of course, to our captains, don't forget to meet in the middle for a little handshake, a fist bump, or any sign of respect. What do you do when you got two big teams and egos on either side? Well, you go for the respectful handshake and get it rolling. The question for this match is who will continue their journey and who will end it all here. I'm so excited, so let's show it over to the Land of Dawn. Day 4 of the group stage just wrapped up. We start off with YG making it to the knockout stage with Aurora Gaming, sending a Titan of MLBB down to the lower bracket. Another team falls, and Aurora looks forward into the knockout stage. First it was Liquid, now it's Onyx. Melawan Aurora Turki. Untuk babak knockout dan salah satunya di match pembukaan antara Team Spirit dan Guangzhou Gaming, mereka harus mempertaruhkan segalanya dalam best of 3 series ini. Thank you buat Dream Kuat. Sudah menjelaskan sedikit ya apa yang terjadi dan bahkan tadi Ibu sempat bilang kayak emang benar meta itu segalanya sekarang. Siapa yang lebih cepat adaptasi, siapa yang lebih cepat nemuin pattern terbaiknya untuk bisa mengeksekusi draftnya. Pasti bakal diuntungkan di turnamen ini. Namun yang menarik dari patch ini adalah dan meta kali ini gak ada yang textbook. Semuanya bisa untuk bereksplorasi dengan bahkan tank jungle juga masih bisa dipakai ternyata. Dengan adanya Fredrin kemarin, Sukses bahkan ya. 3 hero tebal kanan kiri depan belakang semuanya. Ya balik lagi menurutku apa yang ada di mindset mereka itu dirasa kuat. Makanya aja Bude.
daripada dia tuh jatuhnya kayak FOMO, fear of missing out-nya. Yang serem tuh yang FOMO Hirara sebenarnya. Karena Hirara kan bukan hero yang gampang banget buat dipakai juga kan. Betul. Sangat tricky sekali kalau sampai ada misplay di sana terus tumbang jadi assassin. Harusnya dia kan assassin seri reward. Betul. Bukan hero yang 50-50 ya. Bukan kalau Fred itu ya udahlah ya teribut lagi bisa. Mungkin kuncinya kalau nggak mau mengikuti arah sekarang dengan Hirara, mungkin mereka harus bisa mempersiapkan dengan side-nya yang bisa mengimbangi kalau mereka masih tetap ngotot dengan hero lama mereka. Iya, betul. Kayak MM yang weak mungkin di nanti strong di late game. Atau ya kalau emang masih mau main assassin ya. Ada satu hero yang belum muncul. Di buff-nya udah total Gede ya, berapa nih? 7 kali di buff. Dia masuk banget di gold lane. Bisa pakai item berserker yang lagi meta sekarang. Argus namanya Bude. Gus, dipanggil Gus. Total 7 kali di buff. Aku tiap kali bikin video patch baru, lagi-lagi Argus di buff. Belum meta sampai sekarang. Belum kelihatan. Siapa kenapa Om? Kurang familiar kali sih kayak dari dulu kayak bawa ada kayak hero casual aja sih Be. Iya. Padahal bisa nih. Sebenarnya bisa aja tapi itu benar-benar late game ya. Late game banget main timing. Cuman kalau late game memang seserem itu karena kan cooldownnya sekarang kan dibahas terus. Iya. 7 kali Argus nih. Bayangin Bude, aku bikin patch baru dari Argus gue tahu 4 kali 5 kali kayak Argus bakal meta season ini. Pas ke-6 udah biasa, pas ke-7 kayak ada lagi buff lagi guys, terserah mau dipakai apa enggak. Udah kayak Argus akan mengukir sejarah. Terserah mau dipakai mau meta ya silakan deh. Tapi dia Tapi di buff gitu loh. Kita pokoknya udah 7 kali udah total. Oke, apa sulit dari landingnya? Landing aku make sense karena mungkin ketemu hero range bakal repot. Tapi bener sih yang mau bilang mungkin ini hero yang termasuk high reward juga dibandingkan dengan Freya. Dia sama-sama zoning kok, sama-sama zoning. Cuma kalau Freya kan dia punya sisi immune segala macam. Kalau Argus takutnya mungkin meleng dikit atau miscalculation dikit dia bakal Mungkin butuh yang ke-9 kali lagi ya. Kan Argus sekarang kalau dipukul ultimate-nya nyala sendiri. Itu makanya obsesi gak meta ya. Gak apa-apa. Argus yang ada di kolom komentar mungkin bisa absen aja di sini. Karena game pertama udah dimulai, ini Freya masuk dalam band, benar sekali tempat-tempat yang udah dibahas, Freya gak mungkin lepas lagi kayaknya. Namun bersama dengan Atlas, masih dengan pattern yang sama, Bove, Marcel, tapi Melissa berada di first band. Ini agak-agak ada belum trauma kan? Semenjak mungkin kemarin dikalahkan oleh Famos, Melissa. Tapi menurutku make sense sih. Ada besar kemungkinan mau main link kayaknya. Link. Hirara karena memang lepas. Apapun itu assassin. Link, Hirara, itu kan kayak anti banget lah sama Melissa dengan bubble-nya kan. Oke. Nah, ngebahas dari Hirara berada dan melihat tim spirit dengan Hiraranya. Gimana sih kalian? Hirara Zore Gois. Aku lebih sering lihat Zore Gois ini mainnya ke Link sebenarnya. Aku juga setuju sih. Link. Jadi kayak mungkin lebih tricky sih kalau Hirara. Tapi ya kalau memang mereka bisa eksplosif di early, enak banget level 2 ya. Balik lagi di level 2-nya nih. Dengan Falcon Pattern kan dekat dengan EXP atau dekat dengan gue tinggal pilih mana-mana. Tapi jujur kalau ngomongin Hirara tuh, aku masih belum melihat Hirara yang seberani salah satu streamer kita berbahas. Dia tuh berani banget main Hiraranya, timingnya, in-outnya, jadi kayak menurutku kita perlu dicari sih. Atau mungkin kalau kompetisiin, play safe. Tapi Hirara tuh emang ini ya, love and hate relationship sama player-player ya. Dulu pernah ada yang sebel banget, ada yang suka banget, tiba-tiba jadi sebel, jadi suka banget. Iya. Kayak api dong kalau gitu. Love relationship love ada, hate ada. Sekarang lagi love nih. Lagi banyak yang love. Tergantung deh, tergantung apinya lagi love apa hate. Kan mood mereka, bukan kita. Hiraranya beda. Hirara juga. Hirara Kalau aku sih kalau aku lagi love banget. love banget. Semenjak MSC ini. Semenjak aku bener-bener spam Hirara. Karena aku kan sempet kan 2 kali coba Hirara belum dapet feel-nya Bude. Ternyata percobaan ketiga udah dapet feel-nya. Walaupun dengan 3 kali aku menggunakan Hirara masih gak bisa win rate. Gitu. Iya. Bude, practice makes perfect. Kalau kalian main ini berarti langsung aduh Bespri. Aku habis mau main Hirara. Oke, tapi siapa yang harus mengatakan say sorry untuk sekarang karena game pertama? Buset. Ini Lagi.
Apa lagi? Hal simpel aja Bude. Bude. Koco Gaming. Mereka udah lihat ada Esmeralda, ada Belerik. Langsung cepet aja. Wearable ya udah apa lagi yang kita pikirin? Hari, main karya aja bisa di track sampai apalagi kalau live game kayak memang mungkin ada pengurangan dari attack speed, dari item Justice Pauldron, terus apa lagi ada buat armor. Tapi kalau di late game, nah ini kan speed di late will plus full item itu kan tetap bocor semuanya. Jadi jangan lupa juga ya, Pauldron malah bagus, ada pengurangan dari attack speed. Tapi kan penambah darahnya malah membuat karir kerja semakin dalam sekali. Apalagi kalau misalkan iseng ya kan kepencet buat helmet gitu, aduh. Ketemu Kari, cemilan om. Yum. Maksudnya band ya tapi. Bang ya, yang paling make sense emang bagi lagi dengan pakai Pakito Kari. Berapa sih butuh yang hero badan, jadi baksin ditutup. Kalau baksin tutup kayaknya bisa juga nih kalau mau mereka. Balik lagi ke draft lama ya. Tapi Kari, Benif, classic combo kan bener-bener ini aku suka banget sama Koco Gaming. Mindsetnya simple, hidup udah ribet. Drafting jangan ribet-ribet. Jangan terlalu over Overexplore, overthinking. Setuju tuh, Simple aja. Simple aja. Hidup jalanin simple aja. Oke, tapi 3 hero simple kanan kiri, gimana? Siapa yang lebih simple untuk mengeksekusinya? Simple sebenarnya kalau ngomongin simple lebih simple buat teman-teman dari Spirit harusnya. Udah ada 2 frontline, early game masih jalan. Tapi atau kenapa tadi kok aku agak sedikit resah ya melihat ekspresi dari Kid Bom Bom. Iya. Kenapa? Diam kayak apa? Pressure itu gimana? Atau memang karena dia mau lebih kondang, lebih santai. Tapi lagi begini Bude, apa sih namanya mengkerucutkan dahi? Mengkerutkan dahi. Dikerucutin jadi pakai kondi jadi. Simpelin ya. Oke, tapi Elis, wait, juga Elis fleksibel by the way. Iya, tapi kalau di MSC kita kayaknya itu selalu ada di EXP ya. Belum pernah nih kalau lihat ada di jungle. Karena belum pernah om. Nah, ini saat yang tepat om. Lawannya Belerik, Esme, Kirara. Kalau ada imun, tinggal pencet overwin, nanti baru ada retri. Itu kayak alternatif dari Gunung Fir Bude. Alice ini jadi bisa banget nih masih untuk jungler. Di patch sekarang bisa masuk jungler. Jadi alternatif buat Gunung Fir sebenarnya. Rudi tapi Dan Yudora. Strong lane banget tuh dua-duanya. Ya karena Yudora biasanya memang kayak paketan itu sama Belerik sih. Kayak sering kita lihat Brodinya juga pakai strong lane, kemudian Kari. Tapi itu minusnya Bude. Yudora tuh kill team play sebenarnya. Bukan hero yang sekarang nge-trap sendirian solo kill enggak. Dia mau benar main sama tim, jadi nggak bisa banget kalau misalnya dia main sendirian. Harus grup mereka mau bilang, entah sama Esmeralda, entah sama Belerik sih. Namun menariknya Yudora sekarang nggak terlalu rare ya awal-awal pick menjadi pilihan terakhir di hari ini. Kita buat kejutan kali di belakangnya udahlah. Stop karena kalau dibuka di early biasanya lawan bisa pilih hero yang bisa pick up dia. Atau mulai sadar bahwa kan kita lebih baik dari Yudora. Seles Kadita. Seles Kadita masih, karena Yudora udah laku Bude. Iya, nomor 2 last pick dan Wangzhou. Elis jungle. Alice jungler akhirnya. Atau Pakito ya. Nah, oh ya Rico udah Pakito soalnya. Pakito jungle. Pakito jungle juga bisa loh, jangan salah Be. Yang siapa kalau kita jungle. Tapi let's see seperti apa. Benar juga ini Rico nonton Omawa sih. Ini yang pakai. Iya makanya udah Rico Pakito tetap udah. Pakito jungle kalau begini. EXP mode dengan Alice, namun bagaimana? Bagus inisiasinya, Grok dan Elis aku merasa Kuan bisa melawan di sini. Game 1 Wangzhou melawan. Sama. Mereka bakal bisa melawan. Mengerikan, tapi yang lebih ngeri sedep itu di Magic Caster. Sudah ada duo, langsung saja. Monggo. Let's go! Sakura. Raves. Lah itu mah kalimat siapa? Itu apa? Teman-teman. Iya, oke. Kalau sama Sun Bude. Sedap kalau begitu sekarang waktu teman-teman. Sayonara match. Ya, Menang lanjut kalah packing. benar. Mungkin yang menang juga packing. Ke knockout stage. Oh, Ya, siap-siap ya kan? Oke, tapi udah lama kita ngeliat dari Alice di jungle ya, karena seperti apa yang para kita bilang juga, rata-rata kita ngeliat Alice ini semacam kayak MOI pula ya, di EXP, di jungle. Tapi kalau di jungle ternyata enggak juga. Adanya Pakito ya di jungle soalnya. Sebenarnya sesekali ada. Iya, tetap jadi di Sekarang masih dia di XP aja. Ada satu klik keluar ke depan spot. Wow, serangan kejut.
Berhasil dilancarkan Spirit. Yap, ini dia. Satu poin kill yang cukup baik pastinya. Agresivitas yang diperlihatkan oleh tim Spirit membuat Xing pun tumbang, dan ini dia strong lane dari Brody. Jadi kena spinning light wheel-nya cukup berbahaya. Tapi Pakito jungle nih dia dengan Kalau pakai jungle akan mengurangi daya kejutnya apa enggak? harusnya tetap ada sih. Kan biasanya kan Paki kan dia flicker masuk tubuh gitu. Iya. Nah sekarang nggak ada flicker. Ngejarnya mungkin ya. Ngejarnya kejar ada tipis lah berkurang berdua. Berkurang cuma tetap ada. Tetap ada. Iya, setuju. Sepakat kalau yang itu. Ya sepakat. Oke, dengan emblem assassin ya. Tambah dengan trail juga Encourage yang ada. Tapi untuk sekarang udah mulai ditabrak lagi tengahnya. Akan mencari level 4 pastinya untuk bergerak menuju ke arah turtle. Yang pertama setupnya udah dipegang duluan sama Guangzhou Gaming. Dan Gen Bomba sudah mencari informasi. Yep. Karena recall tadi masuk perlahan ya. Kita tahu full damage mungkin ada juga dari Pakito ya. Swing yang biasa terlihat oleh. Iya, tapi berhasil sepertinya mendapatkan karakter tersebut. wow, 5 orang ya langsung berkerumun di area dari turtle. Walaupun memang ada Falling Star tadi yang sempat dikeluarkan oleh Gen Bomba. Tapi dengan adanya recall yang langsung men-secure ke arah turtle-nya, sedikit membayar kerugian apa yang dialami oleh Guangzhou Gaming di early game tadi ya. Setelah tumbangnya Xing, ada keunggulan dari segi level untuk CY karena kita ngeliat Chico-nya tadi join the fight juga kan. Belum dari CY. Masih cukup jauh, cuman sekarang Chico tertinggal sedikit ya dari sisi level yang dia punya. Mei udah join juga, Sawo terlihat 2 melawan 2 di area Rogo. Oke, Zaur Egoist masih memfokuskan untuk farm terlebih dahulu. Sabar dulu lagi, bergerak ke arah top lane sekarang untuk kedua belah roamnya udah saling ditemenin. Nah, Gen Bomba masih mencari informasi nih. Akankah ada inisiasi? Dan sepertinya tidak ya, tapi kalau ngeliat Lompat lagi, masih cukup aman Gen Bomba, tapi sedikit lagi tersisa dan masih cukup. Itu masih bisa bertahan. Kalau nggak diselamatin sama Sunset Lover, ini kejaran untuk Gen Bomba juga bisa aja dilakukan sama Guangzhou Gaming karena mengetahui Gen Bomba juga nggak ada flicker. Dan tim Spirit dari match terakhir yang kita lihat, ini Gen Bomba selalu terpisah sendirian gitu loh Pak. Dimakan terus. Yang pakai Povo itu loh. Pakai Povo itu paling sering, paling jelas kelihatannya. Terpisahkan tapi Rico udah mulai diganggu Retri. Iya, mencuri, menambahkan kembali pundi-pundi untuk tim Spirit sekarang 1000 gold yang dipegang. Tapi hati-hati nantinya untuk ke arah late game juga insurance dari Guangzhou Gaming. Mereka membawakan kari dari CY. Hirare bisa Skypierce juga. Betul. Nah, tapi ada juga Hirare yang Skypierce. tergantung dari posisi dari Thailand-nya juga kan. Ya, potensi untuk Skypierce tetap ada pastinya dari Brody ataupun Hirara. Tapi kalau menurut lo nih sebagai langganan tetap Skypierce, taruh siapa? Brody. Dua turtle. Berhasil diambil barusan. Ada sebuah gerakan dari Sawo. Sawo buka berserangan dan berhasil diselesaikan oleh Gen Bomba dengan mendapatkan pergerakan yang paling final. Rico harus lainnya pula. Dan sekarang Budi masih berjuang untuk bisa menyelamatkan kiri. Yap, itu dia. Backup coba untuk dilakukan dengan satu buat round of ruin, tapi ternyata belum berhasil untuk bisa membawa oleh poin kill untuk Guangzhou Gaming dan tim Spirit. Mereka bangkit dengan sesuatu yang berbeda sekarang. Oke, satu lagi. Berhasil itu dia. Kombinasi loh. Iya, Enak banget. Lightning Ball ditambah dengan Corrosive Strike ya kan dari arah belakang. Bahkan itu tadi tumbangnya bukan dari Tournament Memory kan ya. Lightning Ball memang ngeganggu terus-menerus dan seperti apa yang Profesor KB bilang, tipikal gameplay untuk Eudora sekarang bukan yang trapping sendiri kan, lebih ke play aja, gangguin siapapun yang mau masuk tuh, terutama kayak hero-hero dive dari assassin atau fighter-fighter jalan kaki kayak gini. Lightning Ball sangat mengganggu. Karena bisa mencegah momentum, bisa menciptakan momentum juga. Barusan tadi ada otak tarik dari bagian bawah yang berhasil dihancurkan oleh Brody. Oke, 3.000 perbedaan. 3.000 dan ini akan bergulir lebih lagi pastinya. Dari Guangzhou mereka lepas dari early game pressure yang harusnya mereka punya juga dengan Pakito.
Karena di jungle kali ya. Dan juga untuk di late game sebenarnya ya mereka punya Modi, punya CY. Cuman ya kalau misalkan early-nya ini agak sedikit shaky, lumayan berat. Akan saling mengikat nanti dari Ziko. Dalam waktu 1 menit seperti ini bisa mendapatkan karena 2 otak tangan dan api. Mendadak pertempuran terjadi. Ada 2 gebrakan dilakukan. Dalam satu tempat yang sama. Bagus banget. Itu area of effect-nya sih serem ya. Round of Ruin, ditambah dengan Red of Ride yang dicuri juga. Belum lagi tektonik charge serem sih untuk Guangzhou dan sekarang Ini full kah? Dari total dan benar. Total 3 total yang berhasil diambil oleh Guangzhou. Oke. Guangzhou, mereka membayar sedikit kerugian yang mereka alami 3.000 tadi yang aku pikir bakal bergulir lebih jauh lagi untuk tim Spirit, tapi ternyata enggak. Ada momentum yang diciptakan oleh Guangzhou Gaming dengan mengkombinasikan area effect yang cukup besar juga tadi. Targetnya yang langsung hilang yaitu Kid Boba dan juga Sawo tadi ya. Makan depan aja. Pegangan. Bisa kemana? Oh, Flicker. Ya, tapi hati-hati ya, ini lambat laun dari tim Spirit yang udah mulai terkejar. Dan sinyal bahwa untuk late game insurance dari Guangzhou Gaming juga ya. Mereka bisa nahan nih untuk sekarang. Masih oke aja sih. Dia dapat poin kill juga loh. Betul, dan belum take down sama sekali. Gitu. Nantinya front line terutama untuk Kid Boba ya bakal bonyok banget nanti. Dengan damage dari CY. Ini 3 orang sniper tadi langsung blokade. Bikin ini ya balikin deh. Iya, demi purple buff. Jangan sampai lepas lagi dari pengejaran yang lagi dilakukan sama Guangzhou. Tapi lagi Kid Boba benar-benar fading out pemain-pemain dari Guangzhou. Mungkin santai Kid Boba itu ya. Enggak takut. Iya. Lihat oke. Tapi bagi belakang Mei mendadak hadir. Kan seperti apa Mike Apple tadi terlihat bola namun barusan ada satu Ton of Rain tidak pada ke arah main lah. Iya itu lumayan ya. Untuk turn of Ruin yang bisa dihindari juga. Tapi ya nggak buang Flicker harusnya masih nggak kenapa-napa. Kid Boba masih belum bisa ditumbangin sih. Kalau Karis kayaknya udah tuh. Ya pelan-pelan tapi gak bakal se-instan itu juga karena dari segi animation-nya Swift Trinity-nya juga masih on the way, tinggal Demon Hunter Sword dan itu dia Sky Pierce yang memang sudah disematkan di dalam tubuh dari Hiko. Ya, satu saja. Hati-hati, nantinya Thorn Heart Memory bisa menjadi eksekutor. Betul. Dan Lord sekarang sudah boleh dipegang oleh Spirit. Derek cukup jauh, Kid Boba mencoba untuk bisa menjadi orang terakhir yang akan masuk ke atau dia akan kembali menuju ke arah rekan-rekannya. Oke, sabar dulu ya pastinya untuk tarik ulur di area dari Lordnya. Akan dipancing, recall, sekarang level 13, imbang levelnya bersama dengan Zaur Egoist juga. Lane bawah, masih ada hidden turret sebenarnya. Masih sakit juga nih. Kombinasi ini dari Sunset Lover menciptakan sebuah damage yang begitu mengerikan, tapi kepada Sawo sudah hadir giliran dan Bronya mulai masuk. Tapi barusan ada serangan lagi yang sudah dilakukan sementara sekarang Zaur Egoist mencoba kehilangan satu stack sudah berhasil dikumpul oleh Hiko. Ada 10 stack di dalam tubuhnya sekarang. Ya, walaupun tadi sebenarnya udah ketempelan juga ya Hikonya di tangan dari Modi. Cuman masih ada Flicker untuk mundur dan akhirnya dibalaskan keadaannya. Pertukaran antara Mei dan juga Zaur Egoist bukan hal yang diinginkan oleh tim Spirit. Sang junglernya hilang dan ini di hari playnya dimulai dengan adanya satu power of Riot yang dibuka oleh Sawo. Membuka lagi adanya team fight. CY-nya dapetin Zaur Egoist. Rico kembali mendapatkan Rico pemiliknya sementara Sawo harus mundur Sunset Lover. Yes. Berdampingan dengan Kid Boba. Itu dia memanfaatkan waktu di saat sang jungler dari awal tidak ada. Dan Lordnya langsung spawn. Yang langsung berjalan juga di arah tengah untuk sekarang Guangzhou. Mereka punya kesempatan untuk memberikan tekanan balasan ya. Apakah akan ada comeback? Harusnya ini masih belum jadi jaminan untuk partai yang pertama, masih bisa ditahan di luar. Teknik chance keluar kira-kira nih. Mau dikeluarkan kapan? Kayaknya fokus untuk ngancurin turret dulu nih outer middle. Coba untuk dimaksimalkan oleh Guangzhou Gaming. Dan hati-hati inisiasi dari area effect Guangzhou ini serem banget. Dan belum lagi nanti aksinya kan bisa moving ke arah dari Bellerik dengan Red of Red yang sekarang juga udah dia pakai nih. Udah dia pakai. Layer serangan dari Guangzhou bagus loh ini. Banyak banget loh.
ya initiatornya bisa jadi siapa aja ya. Mei bisa, Modo bisa, Exing bisa, Exing juga bisa. Banget. Sawa ditunggu. Di tempat yang lain Kid Bomba harus mundur dulu. Sementara sekarang coba lihat damage dari CY. Kid Bomba terjebak sendirian namun tempatnya Wai. Ada tanda mulai dari sudut keluarga pula Sawo. Harus mengilang Dodge. Apa memory sudah menunjukkan bagaimana damage yang bisa dihasilkan. Oke, Konsil untuk kabur tapi Zaur mencoba untuk mengejar kah? Sepertinya bukan hal yang baik kalau misalnya memang terlalu dalam lagi masuk ke dalam dari tengah-tengah pemain dari Guangzhou. Dan akhirnya memilih untuk mundur setelah adanya pertukaran antara Sawo dan juga Modi. Tapi dari Guangzhou juga mereka harus perhatikan nantinya untuk bagaimana damage dari Hiko. Yang lethality powernya udah akan semakin terisi. Iya, Udah 20. Cicil juga udah enak. Yang penting stacknya ada udah enak. Iya, ini Friend of Brian ya yang dibuka juga Sawonya ke jalan. Hati-hati CY yang masih terjaga juga posisinya. Memang Modinya tumpuk tapi harusnya nggak masalah selagi CY-nya shutdown. Nah, beler lagi. Kayaknya best itu sih ya. Wah, baik bisa diaman. Bener, bisa jadi maksimalin juga combo area effect yang serem banget nih dari Guangzhou. Oke, masih dalam keadaan tarik-menarik ya untuk segi keunggulan yang dimiliki juga. 3.000 gold tadi yang dipegang sama Spirit, lengah, dan akhirnya direbut oleh Guangzhou. Dan keadaannya sekarang sebenarnya kalau dilihat dari goldnya masih seimbang. Tapi yang cukup jadi pembeda adalah Alter Turret nih, yang masih ada juga di arah tengah. Walaupun memang udah tipis banget. Cuman mereka menjaga teritori tersebut dengan konsil. Satu kelompok imigrasi juga langsung ketahuan info. Tapi kayaknya makan bomba instan masih belum cukup ya. Dan juga kayaknya mau menjaga resource-nya untuk persiapan next fight di area Lord. Yep. Dan Sawo masuk dalam peremputan. Mau nggak mau itu adalah tugasnya. Ya, cari informasi pastinya. Lord sekarang sudah muncul dan udah dicicil duluan sama Zaur Egois. Apakah itu hanya teori bait belaka? Ataukah memang mau dikomit tapi tenang nggak ya? Cicil-cicil aja. Ditarik ulur aja. Cing, satu over. Lightning Bolt tadi terlihat. Exing flicker. With the tectonic charge. Tanpa adanya batu-batunya cukup cepat. Tapi baru saat terlihat satu ton memori dari dua pulang. Namun sekarang Exingnya berhasil diajakkan Lodge menjadi pilih dari Spirit. Maka di tempat yang lain Rico down menyisakan 3 player saja. Ada beberapa pemain memiliki knowledge Spirit coba untuk bisa mengejar. Tapi 5 playernya lengkap komplit. Tidak kurang satu apapun. Yap, dan itu dia inisiasi yang memang hanya connect ke satu orang di kalau nggak salah tadi itu Guangzhou Gaming. Itu udah di ujung banget. Iya, ibaratnya untuk area effect nggak kena dengan on point. Dan akhirnya dimanfaatkan dengan begitu baik oleh tim Spirit dan mengeksekusi Lord Wolf. Aduh. Sakit pisan. Belum, tapi lumayan jauh ya itu kejaran untuk Lord Fart Memory. Lord di take over oleh tim Spirit. Udah muncul juga setengah perjalanan di arah top lane. Akan seperti apa adegan defensif untuk Guangzhou Gaming? Karena udah mulai dicicil terus-menerus juga bagaimana kali ini bomba masuk. Seru lagi Rico, tidak bisa berlama-lama untuk berhadapan dengan satu kelompok sementara Lordnya ada di atas. Berhasilkah mereka menjebol satu pertahanan dari Guangzhou tapi kayaknya masih berhasil ditahan. Ya masih berhasil ditahan, tapi apakah mereka juga bisa menahan nih untuk hadirnya wave minion berikutnya yang udah mulai dijalani juga sama Hiko. Dan harusnya masih bisa karena nggak ada pola lagi yang dilakukan oleh tim Spirit untuk sekarang, mengingat dari Guangzhou juga mereka masih dalam keadaan 5 pemain yang siap untuk defense. Bersekar Fury loh buat Hiko-nya. Iya. Dari critical, jangan lupakan juga untuk bersekar Fury yang sekarang. Dan juga tambahan, tambah. Jadi bisa jadi item defense yang untuk ganti ke arah sepatunya nanti. Mungkin di Immortal. Tapi kalau Guangzhou 5 orang maju, 5 orang mundur ya. Iya kayak sama-sama mereka. Soalnya kan kayak ngeliat dari apa yang mereka bawakan kan mainin combo area of effect ya. Kalau sekalinya miss kayaknya lumayan berat kayak tadi. Ya kan, kalau on point banget gitu masuk semua. Dan di saat kayak udah mulai gak kena target yang diinginkan,
Ya akhirnya jadi PR besar tuh damage 2.600. Aduh. Pedes tuh ya. Pedas bang. Lumayan dan juga kan kalau ngeliat dari Brody dia sekarang sudah mulai marak lagi untuk digunakan. Jadi itu lumayan bisa mengantisipasi hero-hero tabrak gitu. Iya. Ya kan bisa dicepet. Masalahnya kan dia enak nih dia terus memberikan damage gitu. Terus ada apa ya ada stack yang emang tersimpan di player lawan. Selagi 8 ya mau nonton memori orang klik sejauh apapun kena aja udah. Benar. Cuman ya dia bukan tipe yang DPS ya. Ya, cukup lambat dan di situ lah titik kelemahan dari Brody sebenarnya. Tiap damage kan dia berhenti juga gitu. Ada ngeden dulu dikit. Hep. Hit bomba, cukup santai dan sekarang tempo permainan turun drastis bos. Turun banget sih karena memang ini do or die match ya. Harus nahan bang. Harus berhati-hati. Dari Guangzhou juga mereka nggak boleh tergesa-gesa ya untuk melakukan inisiasi. Tapi Lordnya ternyata masih belum di reset. Dipercepat lagi. Sementara memang mereka siapa semua menciptakan sebuah bantuan dan sekarang body down. Lordnya pun menjadi pilih dari Rico. Tepatnya line exit. Langsung bergila. Bomba menjadi dua bulan ada sama kilas. Sementara Rico dia masih free. Menutup sama kata triple kill. Namun shutdown pula untuk Rico sendiri. Sementara Rico masih berjuang untuk bisa mendapatkan kiri. Ada Zoro yang bagaimana mencoba bisa mengejar satu terakhirnya. Masih bertahan. Ada sebuah keluar tapi selesai. Dapur, tapi ternyata terwiped out. Ini menjadi game yang akan di-drag jauh lebih panjang lagi. Oh, Hiko menjadi sebuah pembeda juga tadi untuk bisa ngasih damage. Yakin kombonya babak belur, Sawonya maju tadi disahin. Tapi Lordnya diambil sama Rico dan Divide-nya dilanjutin sama Team Spirit. Mereka tahu juga kan Hiko-nya aman banget dengan segi positioningnya. Jangan lupakan juga ada Sky Pierce yang bisa menyala juga. Walaupun ini dia harus shutdown. Tapi wipe out menjadi sebuah bayaran atas Lord yang diambil sama Rico. Karena dia juga Rico-nya udah gak bisa kemana-mana lagi ya. Bahkan gak bisa recall kan. Recall-nya bisa Gak bisa dia udah coba maju lagi. Respawn aja berarti ya. Respawn aja bener. Oke. Untuk sekarang, walaupun memang dari Guangzhou tadi terwipe out, tapi dengan adanya Lord, ya masih belum jadi sebuah momen balik yang jauh banget juga ya buat Spirit. Plus mungkin catatan untuk Modi untuk Elisnya gitu. Dari tadi kayak jarang emang bener-bener on point gitu loh. Dari Ton of Ruin yang dia milikin. Apakah ragu-ragu? Karena dia barusan itu fatal banget loh. Dia Ton of Ruin satu area orang udah gak ada gitu. Iya. Apakah mungkin juga untuk Guangzhou sekarang lebih kayak ya udah satu dulu aja untuk AOE-nya tapi ada konsil. Oke. Dan sekarang Sawo mencoba. Ini dia percobaan terakhir yang bisa dilakukan oleh Sawo. Walaupun ada regulasi yang dilakukan tapi tidak membuat perbedaan dan ada satu meter crown. Tahun depan memori. Gak ada stack-nya. Karena tadi untuk abis impact itu kena winter crown. Nah itu kan kalau melihat dari Guangzhou, mereka buka dari Throne of Ruin ditambah lagi dengan IMU dari exit ke arah Breath of Dread kan. Dan teknik charge-nya masih ditahan. Jadi itu ngebuat dari Team Spirit juga ragu nih, mau serang balik gak? Karena resource-nya masih ada yang disimpan gitu loh. Itu yang masih bisa dimanfaatkan oleh Guangzhou untuk sekarang. Item udah makin full, Immortal udah dibeli, dan Berserker Fury-nya mau diganti harusnya oleh Iko. Tadi kayaknya Iko pakai tambahan Asclaw juga ya? Ada. Nah ini ada Asclaw. Skyfisher tadi stoknya 42 masalah terakhir. Dan ini dia Lord Evolve. Item terakhir mau diganti ke arah mana? Blade of Despair kah? Buat Iko. Coba Iko kemana? Harusnya biasanya Wind of Nature. Oke, Lord. Dipercepat kembali mencari Guangzhou. Ya. Itu dia ya, untuk proteksi tambahan bagi Hiko, tapi tidak dengan nge-protect dari Lordnya yang langsung di-burst down dengan attack speed yang tinggi dari CY. Konsil langsung mundur, jangan sampai dapetin Lord tapi kalah teamfight lagi. Dan Guangzhou udah reset akan hal tersebut, dan akhirnya Lord yang mereka dapatkan langsung membuat mereka bergerak mundur, menunggu untuk Lordnya muncul di detik yang sekarang. Lord Evolve. Iko, item terakhir tadi udah dijual lagi, mau tukar apa? Tadi sih Wind of Nature ya.
Ya tadi ada immortalnya, tapi immortalnya dilepas Dan dulu. Queen of Nature tetap berseger juga. Ini udah 20 menit sih ya, goldnya juga pasti udah banyak untuk jual beli item pastinya. Tapi hati-hati, sekarang Guangzhou Gaming mereka punya Lord Evil dengan keadaan pemain-pemain yang siap semua, yang lengkap semua juga. Initiate Hero, jangan lupakan. Ini bisa dari Modi, bisa dari Mei-nya. Antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh Team Spirit untuk sekarang? Ini dia. Akan seperti apa lagi sana yang dibangun oleh pemain dari Guangzhou. Sementara sekarang Elvis God Overruin yang begitu baik dan mengakibatkan Nico pun tadi lanjut sekali dilanjutkan oleh kali ini shutdown. Nico menciptakan bomba terbakar sekali dia mulai menyelamatkan bola dan game. Selesai Guangzhou. Yes, dan itu dia yang serem bukan cuma dari Lord Evil-nya, tapi serangan kejut dia bisa dibawakan dengan Crimson Flame dan Throne Overruin. Flicker Connect 3 yang akhirnya menjadi kemenangan untuk Guangzhou Gaming di game yang pertama dengan cukup sengit dan berat pastinya karena kita benar-benar di-drag karena late game. Tapi Team Spirit mereka udah sempat early tapi tiba-tiba drop langsung tadi ya. drop banget. Apa yang terjadi itu tadi? Cuman di luar itu ya Guangzhou juga. Kita lihat dari Alice-nya nggak kena ataupun mungkin bisa banget kena, tapi terakhir tadi itu fatal akibat damage jebakan. Benar, dan juga akhirnya nggak over resource-nya ya, kayak mereka nahan juga untuk tectonic charge-nya. Wow. Dan akhirnya momen terakhir tadi menjadi sebuah kunci. Nah ini kan, mereka keluarin semua nih, X-nya juga di depan tadi kan, sampai di flicker lagi juga. Makanin satu persatu, early-nya agak sedikit berat sejujurnya buat Guangzhou Gaming. Tapi jangan lupakan ini si Y-nya terjaga loh, dan juga untuk bodinya akan semakin durable untuk nahan damage yang bisa disumbangin sama Team Spirit. Oke. Jadi satu game begitu baik untuk Guangzhou walaupun tadi terlihat sangat-sangat pasif di awal, tapi ini dia. Nah ini akhir mau awalnya tersiksa gimana pun yang penting akhir. Betul. Nah ini tadi kayak komit kan karena sawo semuanya dikeluarin tuh. Cuman akhirnya ya udah gak terlalu banyak lagi resource yang dibuang gitu untuk makan satu. Ini dapat Lord. Momennya recall, tapi ada team fight yang dipaksakan juga sama Team Spirit dengan keadaan mereka lebih siap. Skypiece sih serem ya, dan akhirnya wajah. Bener, nah ini Crimson Flame terus trigger sama. Nah itu sih, dan gak sempat react juga dengan flicker ya dari Nico karena memang segitu stun juga damage yang masuk. Dan akhirnya free hit dari si Y membombardir frontliner. Dan akhirnya fokus ke arah Messi 21 menit. Guangzhou Gaming mengamankan poin di game yang pertama. Yap, itu dia game yang pertama teman-teman. Guangzhou berhasil mengamankan, tapi ini adalah best of 3 series yang menang lanjut, yang kalah harus packing. Ya. Ini game kita geser masih ada 40 dan juga. Oke, kalau begitu ya ayam kremes makan buah pepaya. Ayo gemes, kita lempar ke panelis ya. Aja. Apakah meleleh tuh ya sebelahnya ya? Balas B. Bajai Bajuri nongol di TV. Ganteng terus ya TV. Emang ya ada aja gebrakannya. Kita bagian balas aja riak aja Budi. Namun kalau masalah gebrak ternyata game pertama Guangzhou Gaming mereka menang. Padahal poinnya salah. Bude lagi. Kita selalu bilang sama Omawa. Ini meta yang fleksibel banget. Gak perlu menang early game untuk bisa menangin match-nya. Karena memang pada kenyataannya kita melihat sering banget Assassin dan juga Fighter ini kepleset ketika lagi Lord Dance. Dan siapapun yang terburu-buru melupakan konsep penting dari Lord Dance ini pasti bakal dirugikan. Jelas. Hari reward banget ya. Buat Assassin juga, dan kalau melihat secara statistik tadi turtle-nya semua dipegang juga dengan Guangzhou Gaming. Objektif gaming banget nih ya. Tapi serius deh. Itu